A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ada iklan. Jadi, Iklan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah di pagi yang penuh dengan kekhusyuan, ketenangan, penuh dengan rahmat, ya. Karena itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa majtama'a qaumun min baitin fi buyutillahi ya yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Tidak ada ganjaran ya bagi mereka yang berkumpul untuk membahas ayat-ayat Allah, belajar, tadarus ya, mengaji dalam satu komunitas, satu organisasi atau apapun, satu majelis ya, melainkan Allah akan turunkan as-sakinah. Ya, wa nazalat wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga Allah akan himpunkan dalam rahmatnya. Juga akan Allah turunkan para malaikatnya. Ya, meskipun kita hari ini tidak secara fisik gitu ya, kumpul di Masjid Al-Azhar yang kita cintai, yang kita rindukan, ya sudah berapa pekan atau berapa bulan kita sudah lama tidak berkumpul bertatap muka. Tapi semoga ya di majelis online ini pun para malaikat ikut hadir dan menyaksikan kebaikan ini. Ya, bukan hanya itu, Allah juga akan mengendorse gitu ya bahasanya. Allah Subhanahu wa taala pun akan wa zakarallahu fi man 'indah. Ya, bukan hanya di-follow oleh malaikat gitu ya. Mungkin follower sahabat karib sekarang udah apa? 6.000 ya. Itu kan manusia itu. Itu kan makhluk. Ya. Itu kan penduduk bumi. Ya, bahwa sebenarnya dari kajian-kajian yang udah pernah diselenggarakan entah puluhan atau ratusan ya, dari konten-konten kebaikan yang sudah dihasilkan ya, kita nggak tahu berapa followers dari para malaikat yang juga ngikutin kita, yang mereka nanti akan menunggu kita, ruh orang beriman ketika ajal menjemput kita semua ya. Dan semoga kita dimatikan dalam. Jadi tidak ada yang lebih bangga, lebih baik dan lebih keren ya dibanding apa ketimbang di follow ya malaikat gitu ya. Maka kita harus luruskan niat dalam kajian kita hari ini ya. Yang kita kaji adalah bukan satu orang, dua orang gitu ya. Hari ini kita mungkin krisis model, krisis role model, tapi kita pernah punya role model yang Allah hadirkan bukan hanya satu orang ya, bukan hanya satu keluarga, tapi satu generasi ya. Khairun nasi qarni atau khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya. Artinya apa? Kita ini nggak ada apa-apanya. Sebaik-baiknya kita ya belum ada apa-apanya dibanding generasi sahabat. Makanya ada kaidah ya yang mengatakan bahwa al-fadlu lil mubtadi wa in ahsana lil muttabi'. Keutamaan atau kemuliaan bagi orang yang menjadi pelopor. Dan nanti orang yang ngikutin tuh cuma dapat apa namanya? Kebaikan dari pelopor itu. Nah, makanya orang yang sudah memperjuangkan dakwah mungkin ya, contoh simpelnya di Sahabat Karib atau di Masjid Al-Azhar BSD dan sekitarnya gitu ya. Para pelopor itu tentu pahalanya lebih banyak
ketimbang kita yang sudah angkatan keberapa gitu ya, atau tahun keberapa kemudian mulai beraktivitas di situ. Jadi bayangkan sudah ribuan tahun kita berjarak dengan generasi sahabat, sudah berapa pahala yang kemudian ngalir kepada rekening pahala mereka. Itulah generasi hari ini mau sesukses generasi itu, ya sekarang kita baca semua sirah, biografi, bukan cuma dibaca tapi juga dikaji. Itulah mengapa kajian kita khusus tentang sirah nabawiyah ini adalah fikih sirah, ya. Mengilmui, memahami, gitu ya, mengambil inspirasi. Dan kita sudah sampai pada satu momen, ya, satu stage dari sekian banyak stage yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat, ya, sampai kemudian Islam itu benar-benar tersebar, ya, ke seluruh penjuru dunia. Ya, stage itu bernama misi tersembunyi. Kemarin kita sudah membahas bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Ya, tentu bukan keinginan Rasulullah menjadi nabi dan rasul. Ya, ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian karena sudah Allah persiapkan, sudah diberikan tarbiyah dari sejak kecil, ya, ditinggal ayah ibunya wafat, ditinggal kakeknya wafat, agar apa? Agar murni pendidikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dijadikannya ummi, bukan hanya nabi doang yang ummi, tidak bisa baca dan tulis, tapi secara umum penduduk Arab itu ummi. Ya, karena apa? Ya, karena memang belum sampailah, ya, ilmunya ke situ, belum jadi tren. Gitu. Belum jadi tren metode pendidikan di wilayah Arab ketika itu. Tapi trennya apa? Tren masyarakat pada saat itu belajarnya adalah dengan menghafal. Jadi dengar langsung hafal, makanya hafalannya kuat-kuat. Ya, kalau hari ini kita kebanyakan nulis kan, bukannya nggak bagus, bagus juga. Tapi itu kemudian melemahkan juga hafalan kita, gitu ya. Ya, tapi memang kata ulama juga, ya, kemudian bahwa ilmu itu diikat dengan Alkitabah, gitu ya, dengan menulis, gitu ya. Jadi tidak kontradiktif, ya. Sebenarnya ini metode yang sama-sama bagus, apalagi kalau bisa keduanya. Hafalan bagus, kemudian merangkum juga bagus. Gitu. Itulah mengapa wahyu pertama itu tentang ilmu. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Ya, bahkan bukan hanya kita disampaikan harus belajar menuntut ilmu, tapi juga disampaikan toolsnya, ada al-qalam. Ya. Ya, kemudian cara mengajarnya, yaitu dengan bertalaqi, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, dengan mengajar. Begitu juga Nabi SAW, dari mana ia kemudian, ya, memahami pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara malaikat Jibril sebagai gurunya. Maka kita dalam fakem, ya, ilmu apapun pastikan kita punya guru, gitu ya. Kita aja kuliah apapun, jurusan ilmu-ilmu eksak pun harus ada gurunya, apalagi ilmu agama. Ya, maka pastikan kita terus punya guru, terus punya mentor, gitu ya, sampai akhir hayat. Baik, di misi tersembunyi ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemarin sudah merekrut orang-orang terbaik. Kita sebutnya orang-orang elit, gitu ya. Orang-orang yang mana rojulun bi alfir rijal. Satu orang kapasitasnya seperti 1000 orang. Nah, hari ini meskipun yang hadir 10 orang, ya, Ana yakin yang hadir hari ini adalah orang-orang terbaik. Yang mungkin kapasitasnya itu satu orangnya bisa seperti 10 sampai 20 orang. Maksudnya apa? Suatu hari Khalid bin Walid, ya, membutuhkan tambahan pasukan dalam satu event perang. Meminta kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, kemudian diminta tambahan pasukan berarti kan tidak sedikit, ya. Namanya perang ketika itu face to face, gitu kan. Langsung one by one, gitu kan, 3 on 3, langsung hadapan, gitu kan, face to face. Ya, kalau sekarang perang kan di online, gitu ya. Atau sekarang perang bisa dari jarak jauh.
menembaknya dari jarak jauh. Bahkan nggak pakai drone sekarang kan, tanpa awak. Semakin canggih. Tapi dulu face to face, artinya kalau musuh sekian, ya kira-kira kita ngirim sekian lah gitu untuk bisa menang. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah ngirim berapa orang? Butuhnya 300 cuma dikirim 3 orang. Kata Abu Ubaidah apa? Hadzal rajul gitu ya. Bi alfir rijal. Ini kapasitas satu orang ini seperti 1000 orang. Ya. Artinya apa? Skill, potensi, kemampuan, kekuatan yang mereka miliki itu luar biasa dahsyatnya. Gitu ya. Makanya Rasulullah di awal-awal ini, ya, di misi tersembunyi ini tidak banyak merekrut. Ya. Kenapa? Nah, nanti kita bahas. Gitu ya. Pada intinya kita sudah sampai pada tahap ya, Rasulullah mulai berdakwah dari circle terkecilnya, circle terdekatnya, yaitu siapa? Nah, yaitu keluarganya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Jadi misi tersembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Meskipun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 4 tahun, gitu ya. Tapi yang paling kuat ya 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini Nabi SAW tidak gegabah, tidak sembrono. Nah, ini bisa diambil pelajaran. Apakah ini berlaku untuk semua kondisi? Enggak juga, gitu ya. Karena harus lihat konteksnya. Nabi ketika itu menjadi kaum yang minoritas, ya, yang memeluk Islam tidak banyak, ya, masih sedikit sekali. Maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terang-terangan, ya bisa aja. Tapi apa? Membahayakan nyawa sahabat yang lain. Karena Nabi SAW itu sudah yakin sebenarnya ketika wahyu kedua datang. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk bangkit dan kemudian memperingatkan keluarganya, ya, umatnya, masyarakat sekitar Jazirah Arab itu, Nabi yakin pasti akan dilindungi. Karena ia menjadi Nabi dan Rasul. Ya, bahkan malaikat sudah mendeklar gitu ya, innaka Rasulullah, ya Muhammad innaka Rasulullah. Nah, tapi kemudian bahkan juga kalau memang di fase dakwah pertama ini harus terang-terangan, Nabi pun mau gitu. Mau aja, bisa. Bisa dibikin strateginya. Tapi kemudian apa? Allah memerintahkan untuk Nabi berdakwah secara sirriyah. Sirriyah ini bukan ngumpet-ngumpet ya, secara takut ya, karena takut atau bagaimana. Tapi tadi, ini untuk menyelamatkan jiwa. Nah, nanti kita akan nyambung kaitannya dengan maqasid syariah. Ya, prioritas apa yang harus kita jaga dalam kehidupan ini. Gitu ya. Nanti di akhir akan kita bahas. Jadi intinya adalah untuk menjaga nafas dakwah. Ya. Tapi apakah 3 tahun ini paten sebagai dakwah sirriyah yang bisa dilakukan siapapun? Tidak juga. Jadi ketika kita mengkaji sirah itu jangan terpatok pada durasi. Ya, Rasulullah kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40. Oh, berarti kita juga usia 40 nih harus mengabdi. Tidak begitu. Nggak begitu ya. Jadi selama nilai-nilai yang dilalui oleh Rasulullah, selama output yang kemudian juga kita ikuti, ya, yang dijalani oleh Rasulullah kita jalani, kalau bisa diakselerasi, kenapa enggak? Karena Muhammad Al-Fatih pun ketika membebaskan Konstantinopel di usia berapa? 21 tahun. Bahkan wafatnya di usia berapa? 40 atau 43 tahun. Satu Pak ya. Anda lupa. Intinya 40-an tahun, tidak panjang umurnya. Tapi sudah 200 kota dibebaskan oleh pasukan Al-Fatih. Gitu. Karena apa? Karena Muhammad Al-Fatih punya privilege. Ya. Sedangkan Nabi SAW memang dihadirkan sebagai manusia biasa, sehingga apa? Sehingga siapapun bisa mencontohnya. Tapi ketika itu Muhammad Al-Fatih punya privilege, yaitu apa? Anak sultan. Nah, ini beda ya. Jadi kalau ada, ya kita pernah bahas ya, kalau ada anak sahabat karib, anak sultan, nah beda cara belajar dengan yang memang hadir dari keluarga yang cukup gitu ya.
Nah, harus beda cara belajarnya, sehingga dia bisa lebih cepat, bisa mengakselerasi diri dengan lebih cepat dan mengabdi lebih cepat. Gitu ya. Jadi durasi bukan patokan, titik beratnya bukan pada durasi, melainkan pada output yang dihasilkan dakwah. Ya, tapi tentu semua tadi ya, nilai-nilainya harus kita lewati. Sebagaimana Nabi SAW melewatinya secara bertahap, tidak sembrono. Ya, termasuk dakwah ini. Ya, ketika Nabi tahu kaum muslimin belum banyak ketika itu, dan kalau ia kemudian langsung ke gelanggang gitu ya, berdakwah terang-terangan, pasti akan kemudian dicelakai, disakiti, dizalimi oleh siapa? Oleh para kafir Quraisy, gitu ya. Karena bisa mengganggu atau mengancam keberadaan mereka ya sebagai pemuka Quraisy di sana. Ya, karena mereka pun tahu ya, fitrahnya mereka juga Muslim. Jadi ketika mendengar Al-Quran itu sebenarnya mereka juga takjub. Ya, hanya mereka gengsi. Ya, jadi kegengsian itu menutupi hati mereka. Ya, ketumpukan dengan harta, ya kecintaan dengan harta itu juga mengunci hati mereka dari hidayah. Nah, nanti kapan berakhirnya ya? 3 tahun ini, selama 3 tahun sampai turun wahyu surat Asy-Syu'ara ayat 214 dan Al-Hijr ayat 94 ya. Wa anzir ya ashiratakal aqrabin. Dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat. Mulai lebar lagi. Ya, mohon maaf ada background juga. Baik. Ini awal-awal tentang misi sembunyi. Jadi kita tidak perlu ya kemudian merekrut sebanyak-banyaknya tanpa kualitas. Gitu. Untuk awal-awal dalam membangun apapun ya. Ini bisa kita elaborasikan dalam apapun, organisasi, komunitas, bisnis dan sebagainya. Yang Nabi rekrut adalah siapa? Mereka-mereka yang paling dekat dengan Nabi, ya, tanpa 1000 dalil, ya, karena sudah cinta dengan Nabi, mereka akan iya, gitu. Nah, ada kalau di Marvel ada Fantastic Four ya, di kita pun ada Fantastic Four, ya, Fantastic Four syariah lah gitu. Nanti sahabat karib bisa bikin filmnya. Tapi ini dalam sirah Nabi ya. Ya, terpengaruh ya, terperangah gitu dengan pesona Nabi dan keyakinan bahwasannya ada masa depan yang lebih baik gitu ya. Siapa saja mereka? Pertama adalah Siti Khadijah yang istri Nabi SAW. Ya, orang paling dekat dengan Nabi SAW yang sudah berarti berapa tahun ya? Sekitar 15 tahun ya membersamai Nabi ya, sebagai istri. Ya. Dan Nabi SAW tidak pernah mendua, tidak pernah ya kemudian menikah lagi dengan siapapun selama memiliki Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah ini kepribadiannya itu bisa mewakili banyak peran wanita. Saking istimewanya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan dalam sabdanya, Afdalun nisa'il alam Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ada Fatimah, ada Asiyah, ya istri Fir'aun, ada juga siapa? Maryam, ya, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah Afdalun nisa, ya, orang-orang wanita-wanita yang terbaik di dunia sepanjang masa. Ya. Ya, maka beruntunglah gitu ya. Kalian yang kemudian nanti atau sekarang sudah mendapatkan pasangan yang mendukung sevisi sefrekuensi. Ya, seperti Nabi SAW gitu ya. Agar apa? Agar panjang cintanya. Juga cinta dalam dakwahnya gitu. Kemudian selain Siti Khadijah, ya, bukan hanya pengaruhnya sebagai istri ya, bahkan motivasi, optimisme terhadap Nabi juga disalurkan gitu ya, mengenai apa dari kata-katanya, semangatnya, nasihatnya, tapi juga hartanya juga didedikasikan untuk dakwah Nabi SAW selama awal-awal di Mekah. Kan butuh modal
untuk dakwah juga. Ya, nggak bisa kita tangan kosong. Ya, karena yang kita dakwahkan bukan hanya orang yang kaya. Dakwah Islam itu komprehensif. Ya, mereka yang tinggal di atau termarginalkan, ya, tinggal di pelosok, ya, atau bahkan di tengah-tengah kita, tapi untuk makan sehari sekalipun sulit, gitu ya. Itu dakwah utama kita. Itu harus jadi perhatian kita. Dan tidak bisa kita kemudian mereka lagi lapar, terus kita bilang, aqimus shalah wa atuz zakat. Ayo dirikan sholat, ayo tunaikan zakat. Gitu. Sedangkan mereka dalam kondisi lapar. Pernah suatu hari gitu ya, ada suatu bencana di di daerah, ada ustadz yang kemudian dikirim di sana gitu. Nah, ketika itu masih H+2 gitu ya, bencana itu terjadi. Kemudian apa? Ya, kemudian datanglah ya tadi si ustadz, dikumpulin warga. Di mana kondisi warga itu masih carut marut. Ada yang mikirin anaknya belum ketemu, ada yang mikirin bajunya compang-camping, ya, basah, bau dan sebagainya, belum pada mandi. Ya, kemudian ada yang mikirin rumahnya, mungkin ada aset-aset berharga gitu ya. Ada yang mikirin kemudian sekolahnya, belajarnya dan lain sebagainya. Kemudian disampaikan tadi ya tentang ibadah, akidah, sabar dan lain sebagainya. Gitu. Nggak akan masuk. Ya, maka penuhi dulu kebutuhannya, baru setelah itu ya kita bisa menyampaikan dakwah itu. Setelah mereka sudah nyaman, aman, gitu kan, mereka kan tenang, ya, sehingga hati mereka jernih, pikiran mereka juga plong, ya, dan telinga mereka terbuka selebar-lebarnya untuk menerima nasihat. Gitu ya. Jadi dakwah itu tidak sesempit itu, harus luas, harus dengan cara yang kreatif, harus dengan cara yang terus terupdate, ya, dan juga harus objektif, ya, nggak bisa subjektif. Kita yang penting dakwah lah gitu ya. Mau tersampaikan nggak tersampaikan ya terserah, gitu. Nggak begitu. Ya, Nabi pun punya cara, punya rencana, punya strategi, punya plan. Nah, itulah Sayyidah Khadijah. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq yang usianya 37 tahun ketika itu ya, atau 38, beda 2 tahunan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini, wah, jangan main-main sama beliau. Bahkan Nabi SAW, kalau pahala umat ini dihitung seluruhnya, tidak akan melebihi pahalanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Ini jadi kunci nih Abu Bakar As-Siddiq. Karena dalam sehari, Abu Bakar As-Siddiq melalui wasilahnya, 5 orang masuk Islam. 5 orang direkrut. Oke, kita challenge gitu kan. Pengurus sahabat karib dalam 1 hari, kira-kira bisa rekrut member baru sahabat karib berapa orang? Gitu. Berani nggak? Abu Bakar As-Siddiq ketika itu ya, baru menerima beberapa ayat, bayangkan. Ya kan belum banyak ayat yang turun. Tadi Al-A'la, Al-Muddatsir, ya, nanti Al-Muzammil ya, tentang sholat tahajud wajib gitu. Baru itu disampaikanlah ya kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, bahkan Al-Muzammil belum datang ya, belum turun. Baru tadi ya Al-Muddatsir dan Al-A'la tadi. Ketika disampaikan, ya, siapa saja yang masuk Islam lewat tangan Abu Bakar? Sebutkan. Ada yang tahu? Siapa aja lewat dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq? Anak-anak muda semua nih. Ya, anak-anak muda semua. 2-nya orang kaya, masih muda juga, bilioner. Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan melalui dakwahnya Abu Bakar. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Utsman usianya 35. Masih muda. Abdurrahman bin Auf usianya 30-an. Ya, masih muda banget. Zubair bin Awam yang nanti menjadi hawari, penjaga Nabi SAW dalam setiap perang. Ya, bahkan dirinya terluka, dia nggak peduli. Ya, itulah kelezatan iman ya. Semakin berkorban tuh makin lezat gitu, makin manis kita merasakan iman itu ada. Ya, kalau kita hari ini kan mungkin bisa sholat dengan tenang gitu ya, plong pikiran, sholatnya fokus gitu ya.
Ya, ketika kita merasakan plong itu kan masih baru masuk ke tahap manisnya iman tuh. Ya. Tapi belum sampai apa yang kita rasakan sakit, kemudian kita merasakan manisnya iman. Jadi kalau kata ya salah seorang ulama, orang yang bisa merasakan manisnya iman ketika ia berkorban, ada sesuatu yang berharga dari dirinya diambil, tapi dia mengikhlaskannya di jalan Allah. Nah itulah dia bisa merasakan manisnya iman. Ya, jadi para sahabat dulu semakin sakit semakin merasa manis gitu iman di dalam dadanya, dalam jiwanya. Itu Zubair bin Awam. Terus siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, pemanah unggul, pemanah ulung. Nah, biasanya distro-distro muslim nih suka bikin kaos desain Sa'ad bin Waqqas pasti ada archery-nya, archery man gitu kan. Nah, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Meskipun dia anak mama ya, tapi tidak manja. Karena apa? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, mamanya protes gitu, ibunya protes, ya, sampai mogok makan, nggak mau anaknya mengikuti Rasulullah gitu ya, nggak mau mengikuti ajaran yang baru itu. Ya. Sampai akhirnya Sa'ad bin Waqqas mengatakan apa? Kalaupun ibu, ya, kalaupun umi, kalaupun mama gitu ya, sampai bertahun-tahun tidak mau makan, aku pun tidak akan pernah meninggalkan agama ini, insya Allah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas membawa makanan, terus bilang ke ibunya, makanlah, ya, wahai ibu. Akhirnya dimakan juga kan, lapar juga ya, luar biasa. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tetap ya, tidak menghilangkan ya, bakti kita, tidak menghilangkan kebaikan kita kepada orang tua kita. Meskipun tadi mereka ya ternyata belum memeluk agama yang kita yakini, gitu ya. Tapi rahmat itu harus disebarkan kepada siapapun. Kemudian anak muda lagi nih, ya sampai kalau kita hari ini mau belajar tentang karakteristik yang lengkap tentang pemuda Muslim yang ideal, ya tentang anak ya, sampai ia kemudian dibimbing sampai menikah, ya inilah Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Ali bin Abi Thalib itu diasuh dari kecil oleh Nabi SAW, meskipun sepupu ya. Ya, tapi karena lebih muda Ali, ya, dan Abu Thalib itu anaknya banyak. Maka anak-anaknya Abu Thalib ini diserahkan pengasuhannya ke saudara-saudaranya termasuk Rasulullah yang mengasuh Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya main belajar Ali sama Nabi terus tuh. Ya, makanya sudah sangat cintanya Ali kepada Nabi ketika Nabi mengatakan masuklah ke dalam Islam, ikut ya. Bahkan langsung tidak tergoyahkan prinsipnya ya, meskipun dipertanyakan oleh ayahnya. Nah, Ali bin Abi Thalib usianya sekitar 9-10 tahun, 9 atau 10 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Kita tahu ya, di awal-awal itu ya, sebelum turun kewajiban 5 waktu sholat ya, tetap kewajiban sholat itu ada ya. Dan dulu itu sholat itu sulit ya, karena belum ada masjid yang memang kemudian diresmikan sebagai masjid ya, karena pasti akan langsung dirubuhkan gitu ya. Jadi Rasulullah itu kalau sholat sama Ali ya, itu nyari lembah, nyari lereng gitu ya, yang bisa nggak kelihatan, rada jauh dari kota, kemudian sholat di sana. Ya. Atau ketika setelah dakwah terang-terangan itu mulai sholat di Bukit Sofa ya, ada yang bahkan Nabi SAW juga pernah sholat di Ka'bah gitu ya, meskipun berhala masih banyak sekali ya, sampai kemudian Nabi dihinakan ya dengan ada yang menaruh kotoran di punggungnya ya. Ini luar biasa dakwah-dakwah di awal ini ya, dalam misi tersembunyi. Nah, kemudian dari sisi sepupunya, sekarang dari asisten kita bisa bilang ya, asistennya ada Zaid bin Harithah, atau kalau dulu dibilangnya sebenarnya budak ya. Jadi Zaid bin Harithah ini hadiah dari Khadijah untuk ya Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Harithah, asisten yang sangat setia. Belum berapa lama Zaid bin Harithah bersama Nabi,
Ya, ketika Islam itu datang, kemudian apa namanya? Ketika suatu hari ya, Zaid bin Harisah, orang tuanya ingin bertemu dengan Zaid, gitu ya. Lalu ingin meminta Zaid kembali ke orang tuanya. Nabi menyampaikan, gimana Zaid, gitu kan? Gimana Zaid? Kalau memang dia memilih untuk kembali ke orang tuanya, saya bebaskan, free, gitu ya, gratis, tidak perlu ditebus. Ya. Tapi kalau ia memilih saya, ya saya kembalikan kepada Zaid. Ya, ternyata apa? Zaid memilih Rasulullah SAW. Lalu bertanya, wahai hak, gitu ya. Orang tuanya sampai, celaka engkau wahai Zaid. Ya, engkau tidak menaati orang tuamu. Gitu. Terus kata Zaid apa? Ya, inna fi hadzal rajul syai'a. Ya, bahwa dalam jiwa diri seseorang ini, dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, ada sesuatu yang luar biasa. Dan Zaid bin Harisah terus diregenerasi oleh Nabi ya, sampai akhirnya menjadi panglima di beberapa perang dan kemudian jatuh menjadi syuhada di perang Mu'tah ya. Karena beliau pemegang panji pertama ketika itu. Ya, jadi berhasil didikan Nabi ketika itu. Sampai Nabi mengangkatnya sebagai anak, ya, tapi kemudian sampai disematkan lah ya nasabnya jadi Zaid bin Muhammad. Tapi Allah menegurnya, nggak boleh ada anak yang nasabnya tidak bersambung kepada orang tuanya, harus ke orang tuanya. Akhirnya dikembalikan menjadi Zaid bin Harithah. Nah, ini keempat sahabat ini ya adalah orang-orang terbaik di zaman itu, yang mana dari mereka ya bisa dibilang ya pengaruh yang dahsyat untuk dakwah awal ini, untuk mengajak ini ya. Salah satunya Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah ini regenerasinya Nabi. Bahwa dakwah ini harus ada yang melanjutkan. Okay. Dakwah ini harus ada yang meneruskan. Kalaupun nanti ajal menjemput Nabi SAW, ya, maka harus ada yang melanjutkan. Nah, ini mereka semua tanpa penolakan ya ketika diajak, tanpa bertanya, apaan sih itu? Ya, kalau kita kan hari ini mungkin dapat ada orang ngasih ide, ada orang ngasih konsep baru, terus bilang gimana sih maksudnya? Ya. Ini enggak. Ya, Nabi mengajak masuk Islam, mereka langsung ya, ayo ikut. Gitu ya. Makanya ada istilah al-mahabbah qoblal hujjah, cinta sebelum dalil. Ya, 1000 dalil. Ya, makanya percuma kita hari ini kalau kita tidak punya pesona di hadapan orang, terus kita sampaikan di hujjah-hujjah, dalil-dalil. Ini begini, ini begitu, tapi ternyata di sisi lain kita berhutang misalnya. Kita berhutang menyampaikan kepada orang yang kita hutangi. Terus, kamu sholat dong yang benar gitu. Kamu zakat dong, harta banyak, sedekah dong gitu ya. Tapi kita ngutang gitu kan. Udah gitu nggak dibalik-balikin. Orang nggak akan dengar, nggak akan respect sama kita. Atau kita punya pribadi yang tadi orang nggak suka sama kita, nggak betah ngobrol sama kita. Gitu. Orang ngelihat kita datang udah pergi bubar gitu, majelis. Atau lain sebagainya, karena mungkin perangai kita yang kurang baik, cara komunikasi kita yang kurang baik. Terus kita sampaikan tiba-tiba jangan gibah, jangan fitnah gitu. Ternyata orang pernah lihat di sisi lain kita pernah gibah juga, orang nggak akan dengar. Gitu. Tapi keempat orang ini dan sahabat-sahabat lainnya itu sudah terkepalang cinta dengan Nabi karena apa? Karena pesona Nabi sebelumnya. Ya. Sebelum Islam itu datang, pesona Nabi itu sangat luar biasa. Ya. Bagaimana Nabi SAW digelari Al-Amin, jujur, percaya, lembut dalam berkomunikasi, ya, tidak mudah terpincut marah, gitu ya. Baik hati, senang berbagi, membela yang lemah. Kebaikan-kebaikan itulah yang kemudian apapun yang dibawa oleh orang itu ikut. Hari ini kan banyak ya influencer-influencer kan, followernya ribuan. Kalau ada influencer yang bisa ngomong A, padahal belum tentu benar, bisa juga diikutin sama followernya. Ya, kemarin lagi rame child free ya. Ya, padahal itu hanya pendapat sendiri gitu. Tapi ternyata
followernya banyak yang mengaminkan, banyak yang mengiyakan, banyak yang sepakat, setuju. Ya, padahal mereka belum meng-cross check, ya, mentabayun, ya, dengan pendapat yang lebih baik, yang lebih bijak, lebih benar. Bagaimana sih pandangan Islam yang sebenarnya, gitu kan. Nah, ini kita perlu mengisi spot-spot ini. Ketika ada influencer ketika itu yang buruk, zolim, seperti Abu Jahal, ya, maka harus ada influencer yang baik, yang kemudian bisa menghadirkan cahaya seperti Rasulullah SAW. Ya kan, bahasa lain dai itu kan info sama. Ya, kita jangan diam ketika, apalagi anak muda sekarang mainnya sosial media semua kan, nggak ada, bisa dikatakan gitu ya, mungkin 0, sekian persen lah dari 100% anak muda hari ini, baik milenial maupun generasi Z, yang nggak pakai sosial media itu pasti bisa dikatakan hampir nggak ada. Bahkan sekarang di kampung-kampung pun udah pada megang HP, gitu ya. Jadi apa? Kalau tidak ada influencer kebaikan yang mengimbangi influencer keburukan, maka mereka tadi akan terbawa dan terpengaruh dengan konten-konten yang buruk yang mereka sampaikan. Maka kita harus speak up, ya, masing-masing kita harus bermanfaat, ya, dalam hal apapun yang kita bisa, gitu ya. Kalau memang belum ada yang kita bisa, belajar. Ya kan, kemarin kita sudah belajar. Jadi al-mahabbah qoblal hujjah. Begitu juga dalam dakwah kita di komunitas, organisasi, atau dalam keluarga terdekat. Pastikan kita bisa saling mencintai, saling percaya, barulah kemudian kita sampaikan. Ya. Nah, ini kehebatan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ya, kenapa Nabi SAW merekrut Abu Bakar As-Siddiq? Ya, selain memang sahabat dekatnya Nabi, tapi Abu Bakar As-Siddiq ini tadi ya, rajulun bi alfir rijal. Satu orang seperti 1000 orang, ya, kapasitasnya. Abu Bakar As-Siddiq ini meskipun usia masih 37 tahun, ya, tapi ia punya kehormatan, dipandang. Padahal kalau kita lihat klannya, ya, atau sukunya, kabilahnya, di Quraisy itu kabilahnya lemah dibanding Bani Makhzum, dibanding Bani Hashim, ya, dari Bani Taim kan beliau, ya. Itu lemah, ya. Maksudnya jarang yang kemudian menjadi apa namanya, orang-orang penting, ya, ketika berdiskusi di Darun Nadwah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq berhasil apa namanya, memutarbalikkan persepsi itulah, gitu. Karena Abu Bakar As-Siddiq akhlaknya luar biasa. Ya, akhlaknya dia sangat lembut, kita sering lihat gitu ya secara visual mungkin di film Omar atau dalam sirah-sirah. Ya, udah ada dua karakteristik yang berbeda gitu di antara Abu Bakar dan Omar gitu. Omar cenderung keras gitu ya, tapi Abu Bakar sangat lembut. Tapi lembutnya bukan berarti tidak tegas. Ada waktunya juga beliau tegas. Tapi dengan akhlaknya ini kemudian ia terhormat, dipandang. Makanya kalau dia ngomong apapun tuh orang segan, senang gitu. Dan juga yang kedua, intelijensinya luar biasa, cerdas. Intelijensi itu cerdas, ya, pintar, problem solver. Dia tuh konsultan ketika itu, ya. Dan kecerdasannya juga salah satu yang kemudian langka dimiliki oleh penduduk Jazirah Arab ketika itu apa? Ia adalah ahli nasab. Jadi kalau hari ini mungkin ada Steven untuk bisa melihat bakat, ada apa lagi? Ada tes psikotes gitu ya, untuk bisa melihat bakat kita. Kalau dulu ahli nasab, ya adanya ahli nasab, ahli keturunan. Dan kita sebenarnya kalau kita tahu nasab kita ke atas, dulu kan pernah ngasih PR kayaknya ya, cari tahu nasab kita ke atas. Dan siapa mereka? Ya. Jadi cari tahu nasab kita ke atas sampai kita ketemu hasabnya. Lihasabiha kan ya kita tahu. Jadi ada bedanya. Hasab itu karya yang dipersembahkan oleh nasab kita ke atas gitu ya. Nenek moyang kita tuh punya karya apa sebenarnya? Nah, itulah yang kemudian kita bisa contoh. Dan sebenarnya secara genetik itu ada dalam diri kita. Kita punya kakek seorang pemimpin, secara nggak langsung itu akan hadir juga dalam diri kita. Ya, cuman harus dilatih, gitu ya. Nah, intelijensi, kecerdasan dari Abu Bakar As-Siddiq adalah tadi.
ia mengetahui nasab ya dan hasab orang-orang kafir Quraisy, ya orang-orang Quraisy ya secara umum. Jadi kalau ada yang nanya, ada yang belum nemu jati dirinya nih ya, masih bingung ya, masih galau labil dan sebagainya, nanya ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, ya bagaimana nasabku, ceritakan, diceritain. Makanya Abu Bakar itu punya bukan stand up ya, apa ya, stand up tapi bukan komedi, stand up cerita gitu ya, storytelling lah. Jadi ada satu tempat yang memang khusus untuk acaranya, eventnya Abu Bakar As-Siddiq, namanya Ayyamul Arab. Ya, di mana tadi yang mau bertanya tentang nasab silakan nanti diceritakan, baik keburukannya, ya maksudnya yang bisa dipelajari dari keburukannya dan juga kebaikannya yang bisa dilanjutkan dari nasab tersebut. Dan juga problem solver. Ya makanya, dan Abu Bakar ini ahli politik. Ya, jadi ahli politiknya Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga problem solver. Makanya setiap masalah ya yang membutuhkan istihad Nabi, ya Nabi pun bermusyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, status sosial dan profesinya. Dan Abu Bakar ini orang kaya ya, profesinya itu pedagang. Dulu sangat kaya sekali. Ya. Jadi kata siapa? Dakwah Nabi itu kepada orang-orang proletar, orang-orang miskin, orang-orang budak, hamba sahaya. Tidak. Dakwah Nabi itu komprehensif, tapi untuk membangun pondasi ya, kan harus kokoh. Maka harus orang-orang terbaik yang dipilih. Nah, profesi Abu Bakar ini adalah seorang pedagang. Bahkan bukan hanya seorang pedagang, tapi juga konsultan bisnis. Jadi kalau ada pedagang yang masih amatir, ya, yang dia mulai dari reseller, dari dropshipper gitu kan, pengen naik jadi agen atau pengen naik jadi owner gitu kan. Nah, itu konsultasinya ke Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi betapa yang Nabi rekrut ketika di awal-awal dakwah itu bukan orang yang main-main. Gitu ya, bukan orang sembarangan. Nah, ini dakwah Abu Bakar As-Siddiq di gelombang pertama. Tadi ada Utsman, Abdurrahman bin Auf, dua-duanya bilioner. Ya, kita tahu Utsman sampai hari ini pahalanya terus mengalir ya. Harta jariahnya wakaf sumur. Itu kan yang paling fenomenal ya. Atau infaknya di perang Tabuk. APBN nggak cukup nih. Maka dibukalah gitu kan. Volunteer, sukarelawan yang mau menginfakkan hartanya. Hari ini juga sebenarnya mudah aja gitu kan. Kalau pemerintah kalau pemimpin negeri ini atau pemimpin negeri manapun tahu konsep Nabi SAW, ini akan ikuti. Kalau ada satu masalah yang tidak bisa yang bisa dibebani oleh APBN, ya dia akan cari ya orang-orang terbaik di negeri ini, kemudian bekerja sama, berkolaborasi, menyelesaikannya dengan ya, teamwork gitu ya. Akhirnya terselesaikan nanti. Ya itu, Rasulullah kayak gitu, selalu tahu potensi umatnya ya, dan selalu berkolaborasi. Hari ini kita nggak bisa berjuang sendirian, bahkan Nabi aja berkolaborasi. Ya, Nabi aja punya tim. Ya, kita pun hari ini harus punya tim. Abdurrahman bin Auf kita tahu ya ketika ditawarkan ya bahkan ada ketika hijrah ya, sampai ada sahabat ya yang ditempati oleh Abdurrahman bin Auf, rumahnya juga, istrinya kan dua, ditawarkanlah Abdurrahman bin Auf, mau nggak istri kedua saya ceraikan, saya kemudian boleh menikah dengan kamu. Kalau antum ditanya kayak gitu, jawabannya apa? Posisi antum jomblo nih, baru hijrah, ninggalin semua harta antum, ya, kemudian dikasih rumah nih sama Nabi, dipersaudarakan ya dengan kaum Ansar, dikasih istri pula. Jawaban yes atau no? Ya, Abdurrahman bin Auf memilih gentle gitu ya, laki banget jawabannya, laki banget ya. Bahkan juga dikasih harta juga enggak gitu ya. Jadi Abdurrahman cuma bilang, tunjukkan saya di mana pasarnya. Akhirnya nggak lama kemudian, hanya berselang bulan, Abdurrahman bin Auf kembali kaya, omsetnya meninggi terus, ya, dan akhirnya menikah juga. Dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Ubaidillah. Nah ini gelombang kedua, Abu Ubaidah bin Jarrah, usianya 17 tahun. Ya.
Kemudian ada Sa'id bin Zaid. Nah, ini mubasyirin bil jannah nih. 10 orang yang kemudian bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Bahkan kepastian masuk surganya tuh sudah diumumkan ketika mereka masih hidup. Ya, gimana coba? Oh, kita kan belum pasti nih. Gitu ya. Ya, tentu kita meminta kepada Allah ya, mengokohkan hati kita sampai akhir hayat itu tetap dalam keadaan yang beriman, istiqomah. Tapi kan siapa yang tahu kehidupan setelah ini ya? Kita sering dengar cerita ada orang yang awalnya sangat rajin beribadah, ternyata di akhir hayatnya ya futur, ya, kemudian kufur, ya, kemudian ternyata mati dalam keadaan maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ada juga orang yang awalnya bermaksiat, tapi dia sebenarnya punya potensi kebaikan. Makanya hari ini jangan pernah mengunderestimate siapapun yang kita lihat secara kasat mata, dia bermaksiat, mungkin berdosa, tapi ternyata dalam hati yang paling dalam dia mau belajar Islam lebih dalam. Nah, kayak gitu kita temenin. Ya, jangan di-justice, ya, jangan di-judge. Wah, pendosa, wah, pelaku maksiat dan lain sebagainya. Temenin. Karena siapa tahu dia yang paling soleh nanti. Makanya ada di kalangan ulama juga yang taubatnya itu di usia yang udah mulai sepuh gitu. Misalnya Fudail bin Iyad baru bertaubat di usia 40 tahun. Tapi selang berapa tahun cepet tuh akselerasinya. Ya, sampai kemudian ia menjadi rujukan. Jadi gelombang kedua ini ya rata-rata di 10 orang yang memang dijamin surga. Kemudian ada Arqam bin Abil Arqam. Nah, salah satu strategi dalam misi tersembunyi juga Nabi SAW menetapkan di mana markas, gitu ya, di mana markas kita, kaum muslimin, di mana tempat belajarnya, di mana tempat Nabi memforward apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada sahabat, gitu ya. Karena nggak bisa sembarang forward. Ya, hari ini kita sembarang aja. Ada wah bagus nih kata-katanya, wah bagus nih nasihatnya. Tapi nggak ada sumber, langsung forward ke grup yang lain, bahkan langsung 5 grup, langsung ke status, langsung ke IG, ya dan sebagainya. Tapi pas ditanya, ini sumbernya dari mana ya? Oh nggak tahu tuh, gitu ya. Dan di cross check ternyata salah gitu kan. Hati-hati makanya. Tapi Rasulullah benar-benar mencari tempat yang aman, ya agar tidak ada fitnah, ya agar tidak kemudian yang memata-matai gitu ya. Dan nanti akan menjadi celaka bagi umat Islam. Dan tempat Arqam bin Abil Arqam yang dipilih. Dan memang Arqam ini usia berapa? 13 tahun. Dia yang menawarkan tempatnya untuk dijadikan madrasah, dijadikan kajian place gitu ya, working space gitu kan kalau hari ini mungkin. Dan itu strategis karena Darun Nadwah di seberang Ka'bah, Darul Arqam di sini gitu ya. Jadi Ka'bah di tengah, Darun Nadwah di sini, Darul Arqam di sini gitu. Jadi sangat strategis. Ya, kemudian selanjutnya gelombang ketiga ada Bilal ya dan Abdullah bin Mas'ud yang bagaimana kita tahu ya, mereka ini mendapatkan intimidasi. Ya, khususnya Bilal, intimidasi fisik yang dimana ia dihukum lah ya, atau dipaksa untuk tidak memeluk agamanya Rasul, ya, agama Nabi Muhammad SAW, agama Islam, dengan apa? Diseret, ya, di atas tanah yang panas. Itu kalau kita ngomong, ya kalau kita bilang diseret, bayanginnya jangan di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia pasir lembut gitu kan, halus, atau ya pasir aja gitu, nggak ada batu-batu yang kasar. Ya, atau mungkin coran di sini juga jalan yang dicor itu kan masih enak lah gitu. Tapi kalau di Mekah itu pada saat itu ya itu pasir, udah gitu pasirnya bukan hanya pasir itu cuma penutup, tapi dasarnya itu batu. Batunya tajam-tajam lagi. Bayangin keseret, ya diseret nih ya dengan telanjang dada gitu ya di atas batu yang seperti itu, panas di bawah terik matahari. Sampai kemudian ya nanti ditiban oleh batu yang besar. Tapi kokoh ya. Tadi ya, orang beriman itu yang merasakan manisnya iman, semakin dia merasa sakit,
dalam membela agama Islam, semakin dia merasakan manisnya iman. Nabi aja sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Itu merasakan manisnya iman. Ada sahabat yang masih sholat ketika sudah tertusuk panah. Masih melanjutin sholat saking apa? Nggak nyadar dia kalau udah ditusuk. Bayangin. Ya. Kita aja baru keseleo udah nggak mau ke masjid, gitu kan? Kenapa nggak ke masjid? Aduh, keseleo nih. Gitu ya. Kenapa nggak kajian? Aduh, bintitan nih. Gitu ya. Baru kayak gitu ya. Kita ini belum ada apa-apanya. Ya, bahkan Tolhah itu sampai tertusuk atau terkena 70 luka, ya, masih kemudian menjadi pijakan Nabi ketika naik ke Gunung Uhud menyelamatkan diri. Ya, jadi kalau antum mau tahu gimana manisnya iman, ya harus ada pengorbanan. Ya, harus ada yang dikorbankan. Ya, mungkin hanya sekedar mengorbankan harta yang kita punya. Di kantong ada uang warna merah, ada uang warna biru. Ya, bismillah kita kasih yang warna merah gitu kan. Ya, sekecil itu aja dulu coba. Berani nggak? Atau siap nggak? Ya, dengan niat yang ya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, fa khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Jadi umat Islam itu seperti barang tambang. Dia berharga dimanapun. Seperti mutiara maupun ketutup kotoran, dia pasti akan berharga. Gitu. Tetap berharga, tetap bercahaya, gemilang gitu. Maka siapapun yang terbaik di masa jahiliyahnya punya potensi kebaikan, maka dia akan lebih baik lagi ketika masuk Islam. Iza faqihu. Ini harokatnya salah ya. Iza faqihu, jika ia memahami. Artinya jika ia mendalami Islam itu lebih dalam lagi. Masuk ke dalam Islam yang kafah gitu ya. Bukan hanya nyomot ini, nyomot itu. Ya, ngambil sholat Jumat doang tapi 5 waktunya lewat. Ya. Atau puasa ngerayain Idul Fitri tapi nggak puasa 30 hari gitu. Itu Islam tidak begitu. Ya, seorang muslim yang kamil ya adalah yang sempurna adalah mereka yang masuk ke dalam Islam, menerima semua syariatnya. Siapa contohnya? Khiyarukum fil jahiliyah Amr bin As. Ya, baru 3 bulan masuk Islam, langsung diutus Nabi menjadi diplomat. Khiyarukum fil Islam, maka dia akan lebih baik lagi ketika masuk Islam. Khalid bin Walid, baru 3 bulan masuk Islam. Kita ini masuk Islam udah berapa bulan? Ratusan. Ya. Sudah berapa tahun kita masuk Islam? Apa yang sudah kita persembahkan, korbankan untuk agama ini, untuk umat ini? Ya, tapi Khalid bin Walid, ya, baru 3 bulan ikut perang Mu'tah, pulang-pulang jadi panglima dan penyelamat banyak nyawa dari kalangan kaum muslimin. Nah, jadi misi tersembunyi itu banyak ininya ya, rangkaiannya. Di sana ada dakwah secara komprehensif, bahwa dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW yaitu menembus berbagai lapisan masyarakat. Ya, meskipun tadi kita sampaikan untuk pondasi awalnya haruslah orang-orang yang terbaik. Ya, dan sampailah ya umat Islam itu ya sampai diikuti oleh 40 orang, gitu ya. 40 orang yang tadinya belum mengenal Islam ya menjadi bagian dari kaum muslimin sebanyak 40 orang. Ya, mungkin kalau Anda tanya nih, kira-kira tahu nggak 40 orang itu siapa aja? Ya, kalau kemarin kan kita udah naik kelas nih ya. Tadinya cuma 4 mungkin yang kita hafal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tambah 10 orang kan? Udah diulang-ulang nih sama di dalam setiap kajian. Kita ulang-ulang nih 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, silakan kita harus naik level lagi. Kira-kira 40 orang ini bisa nggak kita hafal juga? Ya, karena ya ternyata di 40 orang ini juga bukan hanya kaum Arab, tapi juga ada yang dari Romawi. Siapa dia? Suhaib Ar-Rumi. Dari Romawi. Ya, masuk Islam. Ada juga yang dari Afrika. Ya, kabilah Afrika siapa? Bilal Al-Habsyi. Ya kan Bilal marganya dia bukan orang Arab asli, tapi dia orang Afrika. Dari Habasyah. Gitu ya.
Jadi target dakwah kaum muslimin ketika itu ya, tersebar ya siapapun yang mau menerima hidayah. Orang fakir, kaum budak, orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan juga termasuk. Ada juga peran wanita, kita tahu perempuan pertama yang syahid di tubuh umat ini adalah Sumayyah, yang dia membela agama keimanannya ya, yang dan mempertaruhkan nyawanya bersama suaminya. Kemudian ada Asma juga. Ya, Asma ini juga luar biasa dedikasinya ya, memeluk Islam di usia muda dan ikut ya berdakwah ya di keluarganya, teman-temannya dan lain sebagainya. Ya, karena kita tahu ya kalau perempuan kan biasanya vokal kalau di majelis ibu-ibu gitu ya. Jadi mereka dakwah sesama mereka. Dan juga ada satu fondasi yang kemudian Allah wajibkan, yaitu sholat malam. Nah, cuma sekarang ya, jadi harusnya takaran itu begini. Semakin berat ujian dakwah kita, maka semakin lama kita sholat malam. Gitu ya. Jadi bisa nggak ini jadi perspektif kita nih? Meskipun itu sunnah, tapi itu adalah waktu terbaik kita berkomunikasi dengan Allah terkait masalah-masalah kita, baik dalam dakwah, baik dalam kita mungkin menjalankan pekerjaan kita, dalam keluarga, dalam berteman. Sholat malam kunci juga, salah satu kunci. Jadi semakin berat ujian kita, semakin panjang sholat kita, khususnya di sepertiga malam. Ya, bahkan sudah Allah ringankan ya. Bacalah apa yang kamu hafal. Ya, lanjutkanlah ayat yang mudah bagimu ketika sholat malam. Tadinya wajib. Ya. Untuk apa? Untuk memperteguh iman, memperkuat, mengkokohkan gitu ya perjuangan. Ya, makanya nggak ada yang murtad. Ya. As-sabiqunal awalun yang dari kaum muhajirin di awal-awal itu ya, orang-orang Mekah ya, di fase Mekah itu nggak ada yang murtad, setia semua dengan Nabi. Nah ini kalau kita lihat Buya Nasir juga pernah mengatakan ya, Islam beribadah akan dibiarkan, berekonomi akan diawasi, berpolitik akan dicabut seakar-akarnya. Tapi sayangnya umat Islam nggak akan bisa dicabut seakar-akarnya, karena pondasi akidahnya begitu kuat kokoh. Ya, dia bukan visi 1-2 hari, tapi visi lil alamin, visi untuk semesta yang ya, bukan manusia yang buat, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menanamkannya kepada kita sebagai hamba-Nya. Jadi nggak bisa, sama sekali nggak bisa dicabut seakar-akarnya. Mungkin ranting-rantingnya bisa, pohon-pohonnya bisa, tapi akar-akarnya insya Allah tidak. Nah, makanya akar-akar ini harus kita kuatkan. Jangan sampai kita bagian yang kemudian diangkat gitu ya. Ya, jadi pada misi tersembunyi ini memang ketika beribadah untuk keluarganya atau beribadahnya diam-diam nih kaum muslimin itu tidak diganggu oleh kafir Quraisy. Tapi ketika terlihat atau kemudian bagian dari keluarga mereka, sebagai ada keluarga Abu Jahal, keluarganya Utbah bin Rabi'ah, ada keluarganya ya, kemudian Suhail gitu ya, masuk Islam, nah mereka akan menghukum gitu anaknya. Gitu. Jadi saat itu memang toleransinya juga masih ada ya, karena apa? Karena tadi belum mengganggu ekonomi mereka, belum mengganggu sistem politik atau kekuasaan mereka. Ya, jadi ada toleransi muslim dan kafir hanya sementara. Ya, makanya Nabi SAW sangat selektif dalam memilih ya siapa yang didakwahi, gitu ya. Dan juga ketika itu ya intimidasinya juga ada. Ya, intimidasi yang awal-awal ini ya ditujukan kepada para hamba sahaya dan juga kaum-kaum yang tadi ya. Nah, kemudian misi tersembunyi juga fokus pada pembinaan akidah. Makanya ayat-ayat yang turun itu khusus untuk membenahi akidah, keimanan. Ya, karena itu kunci, itu ruhnya di situ. Ya, sampai mereka kokoh beriman, dibersihkan dari kotoran pemujaan berhala. Ya. Meskipun
sebagian dari mereka juga ada yang tidak pernah menyembah berhala. Seperti siapa? Sayyidah Khadijah, Rasulullah, Abu Bakar. Kenapa nggak menyembah berhala? Karena masih memegang teguh kepada milah Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Jadi masih memegang teguh kepada agama yang diajarkan, ya, kayak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi kemudian kan datang Amr bin Luhaya, sang importir berhala itu. Ya. Kemudian banyak yang mengikuti, akhirnya pada banyak yang menyembah berhala secara ibadah. Mungkin dalam doanya mereka mengatakan, wahai Allah, sang pencipta. Tapi ibadahnya ke patung, gitu ya, berhala dan lain sebagainya. Nah, jadi pemujaan berhala ini dibersihkan, gitu ya, dari jiwa, hati. Makanya ketika sahabat ketika itu masuk Islam, itu pulang langsung ngancurin berhalanya semua yang mereka punya, gitu ya. Dan juga dididik jiwanya dengan melepaskan sifat-sifat yang jahiliyah, sombongan, gitu ya, kezaliman, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan dalam misi tersembunyi ini juga fokus kepada pemuda yang menjadi poros utama dalam dakwah Nabi SAW ke depan. Karena apa? Karena pemuda itu suka yang baru. Curiosity kalau bahasa Inggrisnya. Ya, jadi suka hal-hal yang baru. Makanya hari ini kalau ada yang motifnya jelek nih, bikin konten jelek gitu ya. Tapi itu beda ya di matanya anak muda, itu lebih disukai karena baru. Gitu. Tapi kalau hari ini dakwah tidak bertransformasi, ya. Misalnya kemarin ya, bagus misalnya yang ikoy-ikoyan gitu ya. Oh, baik. Tapi kan ada juga yang nggak setuju ya. Tapi kalau saya melihatnya objektifnya gitu ya, bahwa ini kemudian menumbuhkan semangat untuk berbagi. Ya kan pada akhirnya ternyata banyak yang lewat si konten kreator itu menitipkan uangnya untuk dibagikan kan. Ya hanya mungkin ya karena dia konten kreator gitu ya. Ya jadi begitulah cara menyampaikannya. Nah, bagaimana kalau ini yang mengemas komunitas? Ya, komunitas masjid, remaja masjid, kan ini harusnya lebih bagus lagi. Nah, begitulah kita. Jadi harus kreatif, harus cari yang baru, cara yang baru, caranya ya. Mungkin konten akan sama dari kapanpun. Kita kalau cari misalnya Sirah Nabawiyah, itu akan banyak. Tapi dari cara yang terjadul, ya, dengan tema-tema sampai ke tema-tema yang anak muda banget, gitu kan. Itu kan kontennya sama isinya. Tapi hanya apa? Packagingnya itu yang penting. Ya. Karena anak muda hari ini tuh visual banget, gitu ya. Dia suka yang baru, tapi kalau dia sudah bicara prinsip, nah dia akan berpegang teguh, gitu ya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu, wah, itu kokoh banget, ya. Ketika ditanya, habis sholat kan, ketahuan sama Abu Thalib, ditanya, ya, kenapa ya kamu sholat? Itu apa kamu ngapain gitu? Ya, kata Ali bin Abi Thalib, ya ini agamanya, ini agama yang kemudian aku ikuti, ya. Ini yang akan terus aku sebagai nabiku dan seterusnya gitu. Maka sebenarnya jika engkau ikut bersama kami, engkau akan menjadi pembela kami juga gitu. Tapi kemudian Abu Thalib menyangkal itu lalu mengatakan tidak, aku akan tetap membelamu sebagai suku, tapi keyakinanku tetap akan bersama nenek moyangku sebelumnya gitu, menyembah berhala. Nah, yang kedua Pak, tidak punya beban. Ya, tidak mudah menempel dengan orang yang lebih tua gitu kan. Jadi pemuda itu harus merdeka, pikirannya harus merdeka. Ya, jangan kata orang A gitu ya, mungkin ia lebih tua darinya, seperti didikte gitu lah anak muda. Harus merdeka pikirannya. Maksudnya apa? Harus kritis. Kalau ada yang nggak benar, ya coba kita kritisi. Kemudian kita coba cari solusinya yang lain gitu ya. Nah, jadi dan tidak punya beban masa lalu lah gitu ya. Karena masih muda, masih terus mencari pengalaman. Ya, sehingga apa? Sehingga mudah menerima dakwah Nabi SAW. Nah, yang ketiga yang paling penting juga adalah investasi kader inti. Ya, ketika seanak muda itu dipercaya untuk menjadi pelopor ya
dalam satu visi besar, ya, maka dia akan konsisten di situ. Dia akan semangat dan itu jadi investasi. Ya. Dan harus menjadi ya pemikul beban secara full time gitu. Ketika kita mengatakan kita mendermakan kita dalam dakwah ini, ya kita harus punya waktu yang cukup. Berarti kan harus ada waktu yang dikorbankan. Biarkanlah mereka yang mungkin masih belajar, ya, yang mungkin masih merangkak gitu ya, untuk mengenal Islam, ya mereka ya kasih waktu luangnya mereka kan, ya mungkin seminggu sekali, ya mungkin sebulan 2 kali gitu belajar Islam. Tapi kita sebagai penggerak, sebagai pelopor, bukan pengekor. Ya. Kalau seminggu kajian sahabat karib cuma ngadain sekali, di luar itu harus ada lagi. Ya. Tempat-tempat, buku-buku yang dibaca untuk kita bisa menambah kualitas kita, kapasitas kita sebagai penuntut ilmu. Ya. Maka harus ada yang dikorbankan nih, apa aja? Ya, waktu main gamenya, waktu rebahannya, waktu tidurnya, ya, waktu nontonnya, itu harus dikorbankan. Mungkin kerasanya nggak sekarang, tapi insya Allah itu akan berdampak 10-20 tahun yang akan datang. Udah ya, udah jam 11 ya. Ya mungkin nih sebelum terakhir ya. Ya, jadi ya, misi tersembunyi ini banyak ujiannya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, mendapat keberhasilan atau menghadap ujiannya? Ya, mana yang lebih afdol, mendapati keberhasilan atau menghadapi ujiannya? Imam Syafi'i menjawab, ia tidak akan mendapatkan keberhasilan sebelum didera cobaan lebih dahulu. Jadi cobaan itu pasti niscaya gitu ya. Kalau keberhasilan itu kan masalah hasil. Kadang kita berhasil, kadang enggak juga. Tapi yang penting kita udah usaha. Dari usaha itu kita belajar kan. Kalau berhasil kita belajar, kalau gagal kita belajar. Gitu. Nabi pun selama itu berproses selama 3 tahun belajar. Sampai akhirnya nanti datang waktu untuk dakwah secara terang-terangan. Yang ditandai ya bukan hanya dengan wahyu, tapi juga ditandai dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, yang mana juga Nabi berdoa untuk Umar. Ada 2 Umar yang Nabi doakan agar kemudian bisa masuk Islam, agar kemudian bisa menerima hidayah. Umar bin Khattab ya, dan Umar bin Al-Makhzumi ya, maksudnya Abu Hakam, Abu Jahal. Ya, jadi 2 Umar itu yang Nabi doakan, ternyata salah satunya adalah Umar bin Khattab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cobaan itu niscaya. Tapi bagaimana dari cobaan itu kita berhasil kemudian melewati seleksi alam, melewati seleksi yang Allah ujikan kepada kita sampai akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan. Jadi sebenarnya cobaan itu adalah ujian seleksi dari Allah, mana yang akan bertahan dengan keimanannya, mana yang lemah, bahkan mana yang meninggalkan keimanannya ketika diuji. Ujian itu bisa nikmat, bisa bertumpah benar-benar ujian ya. Jadi jangan sangka kalau ujian itu ya kalau sakit, kalau kita mungkin kemalingan, ya kalau kita mungkin bangkrut gitu ya. Tapi kita dapat rezeki, kita dapat gaji atau hadiah, itu juga bisa jadi ujian manakala kita tidak bersyukur. Nah, yang terakhir adalah satu konsep yang luar biasa, gagasan dari Imam Asy-Syatibi, bagaimana kita bisa memiliki prioritas dalam berislam, dalam menjalani kehidupan, yaitu apa? Maqasid syariah. Ya, jadi konsep ini ditulis oleh Imam Asy-Syatibi, bagaimana dari seluruh syariat yang ada, ia kemudian menitik beratkan pada 5 poin yang harus dijaga oleh kita sebagai muslim, sebagai mukmin. Yang pertama apa? Hifzuddin, menjaga agama. Nah, tadi ini ada keterkaitannya dengan para sahabat ya, yang kemudian tadi ya diancam nyawanya kalau tidak mau keluar dari Islam. Nah, nanti ada jawabannya.
Jadi menjaga agama yang pertama. Yang kedua menjaga jiwa. Jadi prioritas kedua adalah menjaga jiwa. Nah pertanyaannya, kalau antum, ya, kalau teman-teman nih, ditanya sama orang, atau dipaksa sama orang, pilih keluar Islam atau mati. Jawabannya apa? Atau kalau kita bayangkan gitu ya, kita hidup di awal-awal tadi, dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya secara tersembunyi. 11-15, oke. Terus kita ditanya, seperti Ammar bin Yasir ditanya, kamu memilih untuk mengatakan Muhammad pendusta, ya, nabimu itu pendusta, ya, atau kami bunuh? Apa yang dijawab Ammar Yasir? Pendusta. Ya. Jadi Ammar Yasir menjawab ketika itu, ya, bahwa Rasulullah pendusta, bahwa Muhammad itu pendusta. Akhirnya dia selamat, nggak jadi dibunuh. Lalu akhirnya dia menuju Nabi SAW dan mengatakan apa? Tadi aku begini, wahai Nabi. Bagaimana pendapatmu? Kamu sudah benar. Karena kamu dalam kondisi terancam. Gitu ya. Kamu dalam kondisi terancam. Nyawamu akan hilang. Gitu ya. Jadi yang terpenting apa? Kata Nabi SAW, ya juga Allah mengabadikan dalam Al-Quran bahwa ketika dalam kondisi tersebut, darurat, dan memang ketika itu umat Islam belum banyak, masih sedikit, menjaga generasi itu penting. Tapi ya, bukan berarti meniadakan agama. Ya, jadi menjaga generasi ya tanpa agama bukan begitu. Menjaga generasi untuk menjaga agama. Ya, begitu kata Said Ramadan Al-Buti. Yang dilakukan Ammar Yasir dibenarkan oleh Nabi adalah untuk menjaga jiwa, untuk menjaga agama. Jadi prioritas kedua untuk menjaga prioritas pertama. Gitu ya. Karena waktu itu umat Islam masih sedikit, masih puluhan gitu ya. Kalau semuanya kemudian ya dibunuh dan lain sebagainya, ya maka habislah, nggak ada generasi. Jadi yang dilakukan oleh Ammar Yasir ketika itu sudah benar. Ya, karena apa? Dia di lisannya seperti itu, tapi fi qalbihi mutmain bil iman. Tapi dalam hatinya masih tenang dengan keimanan. Itu yang terpenting, gitu ya. Jangan kebalik. Ya, lisannya seperti orang beriman, tapi hatinya tidak beriman. Nah, itu orang munafik, gitu ya. Lisannya kemana-mana, tapi hatinya pengen didengar dia dan lain sebagainya. Hati-hati. Itu yang kecil, gitu ya. Dosa kecilnya. Jadi menjaga agama itu prioritas utama. Atau misalnya ada lagi contoh lain, ini menjaga jiwa kedua, ketiga, 4, 5 ini urutannya para ulama berbeda pendapat ya. Tapi ketiganya ini penting, menjaga akal. Ya, kalau sekarang ada perang pemikiran ya, ghusul pikir. Ada paham feminisme, ada paham sekuler, ada paham. Nah ini sedikit banyaknya kita harus paham juga nih istilah-istilah ini. Liberal gitu ya. Agar apa? Kita tidak terasuki. Kita nggak, orang ngomong ini, punya argumen ini, terus kita cuma bilang iya iya aja. Pas ditanya, ya, apakah semua orang yang menyembah Tuhan, meskipun dia bukan Islam, dari agama lain itu masuk surga? Kan hati-hati dengan pertanyaan kayak gitu kan gitu. Ya. Bagi kita, bagi Islam, cuma orang Islam aja yang masuk surga. Kamu enggak gitu. Makanya Syekh Naqib Al-Atas tuh ya, salah satu pemikir Islam di Malaysia, dia ketika ada diskusi dengan orang Nasrani, dia bilang gitu. Ya. Yang akan masuk surga cuma orang Islam. Ya, terus yang orang Nasrani nanya ketika di belakang stage ya, di backstage. Nah, terus kami nggak masuk Islam gitu. Kami nggak masuk surga gitu. Salah ngomong. Terus kami nggak masuk surga gitu. Terus kata Syekh Naqib Al-Atas, ya itu terserah kamu. Bagi kami orang Islam, kami yang masuk surga. Gitu ya. Gitu. Jadi lakum dinukum waliyadin. Nah ini menjaga akal itu penting. Termasuk produktivitas ya. Semakin akal kita jarang diasah kritis, semakin tumpul akal pemuda.
yang harusnya dia banyak ide, banyak gagasan gitu ya. Hati-hati. Jangan sampai corona ini melemahkan akal kita. Nah, kemudian yang keempat kelima, menjaga nasab, menjaga keturunan. Ada misalnya di kasus-kasus medis ya, lebih baik mana menjaga anak yang akan lahir tapi ibunya tidak selamat, ya, atau menjaga ibunya. Lebih mana prioritas? Jadi ada kondisi ibu mau melahirkan, nah, tapi dengan konsekuensi kalau anaknya lahir ibunya meninggal. Lebih mana yang dipilih? Bingung. Nah, balik lagi kita di makosid syariah. Ya, yang pasti hidup kan ibunya. Ya, yang pasti hidup ibunya. Nah, ini memang keputusan yang tentu ya kalau secara psikis gitu ya tidak mengenakan. Ya, tapi kita harus menjaga yang sudah ada dulu ibunya. Ya, ibunya untuk tetap hidup. Ya, maka para ulama gitu ya akhirnya dengan kondisi darurat itu membolehkan mengaborsi gitu ya. Dalam kondisi darurat gitu ya. Hingga apa? Hingga ibunya tetap selamat. Karena belum tentu juga ketika anaknya lahir itu masih hidup gitu kan. Karena tadi mungkin ada kompleksitas yang terjadi di dalam rahim gitu. Nah, ini dalam kondisi banyak hal gitu ya. Contoh-contoh lain yang mungkin kalian temukan dan bisa kita diskusikan dalam konteks makosid syariah. Dan ternyata menjaga harta itu adalah prioritas yang terakhir. Jadi janganlah kita cinta-cinta banget sama harta. Ya, jangan ditaruh di hati harta itu. Jangan ditaruh di dada. Cukup di tangan. Terima tangan kanan, langsung kasih lagi. Ya, makanya kan kalau bahasa Indonesia terima kasih ya. Terima kasih gitu ya. Harusnya kayak gitu. Makanya orang Indonesia itu dermawan banget. Ya, mungkin bisa dibilang top 5 lah gitu ya. Orang negara yang masyarakatnya sangat dermawan tuh Indonesia salah satu. Bagaimana kita luar biasa ya punya dedikasi ke negara-negara yang membutuhkan. Bukan hanya di Indonesia tapi juga bahkan dunia gitu ya. Kita bantu juga. Nah, ini diantara prioritas ya atau dalam ada juga yang menulis ya fikih aulawiyat ya, Yusuf Qardawi sudah diterjemahkan oleh Dr. Oni Syahroni, bahasa Indonesianya ini dulu baru itu. Bisa dicari ya kalau mau baca. PDF-nya belum tahu ada apa enggak, tapi kalau bukunya ini dulu baru itu. Itu tentang fikih prioritas. Bagaimana kita punya, nah ini penting ya dalam kehidupan kita, karena kadang kita bingung prioritasnya apa dulu ya kalau ada kegiatan tabrakan atau lagi nyusun aktivitas agenda dalam sepekan, dalam sehari bahkan. Ini prioritasnya mana dulu ya? Nah, itu bisa dipelajari di situ. Ya, sehingga apa? Kita bisa tawazun, seimbang gitu ya. Ibadah dapat, ya, muamalah dapat, ya. Akhirnya ridho Allah pun kita dapat, ya. Dan dari semua itu yang paling penting adalah yang paling diprioritaskan adalah syariat atau agama. Ya, semoga kita bisa mengamalkan ya apa yang sudah dilalui oleh generasi terbaik itu, khususnya di fase misi tersebut. Nah, setelah ini kita akan masuk kepada misi terbuka yang tentunya lebih konfliknya lebih seru lagi, ya lebih banyak pelajarannya lagi. Ini baru dari 100%, ini baru 20 atau 10% pelajaran yang diambil dari misi tersembunyi doang. Artinya masih ada 80% lagi inspirasi yang bisa diambil dari fase misi tersembunyi. Tapi dituntut tidak akan cukup gitu ya waktunya. Ya, tapi semoga dengan yang sedikit ini ya bisa menambah khazanah dan referensi untuk kita beramal. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.